Putra-Putri Akuntansi 2021 Be the next inspire with attitude, brain, and character. in collaboration with Mika Mahima, menguntai kata bersama Hima. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih sama kita di podcast Mika Mahima episode 16. Kenalin nih, aku Ariel Adinda, dan kali ini aku nggak bakal podcast sendirian. Aku bakal ditemenin sama rekanku Afar. Halo Afar. Halo guys, kenalin aku Afar. Di sini kita bakal ngobrol santai nih dan bahas mengenai sisi negatif dari sisi positif. Wah, pasti penasaran kan apa sih maksudnya? Jadi kita bakal bahas seputar toxic positivity. Betul sekali Kak, terlebih buat kita atau teman-teman nih yang mungkin terjun di dunia pageant, ikut organisasi, atau komunitas, pastinya seringkali interaksi dengan lingkungan, terutama teman kita sendiri, ya kan? Penting banget buat kita untuk selalu berpikir positif dan mengetahui gimana sih cara men-treat orang dengan baik sehingga kita nggak menyakitinya. Menjadi orang yang positif untuk orang lain namun tidak berlebihan. Nah, benar sekali nih Kak Ariel. Kira-kira Kak Ariel sendiri pernah gak sih berada di satu momen cerita sama teman-teman, terus dia bilang, udah, jangan sedih, padahal kamu lagi sedih gitu Kak? So pasti pernah ya kayak ngerasa kita dididik kayak gitu nggak sih? Kita harus men-treat diri kita buat selalu positif, selalu senyum padahal kita lagi nggak baik-baik aja. Lebih menyangkal diri secara berlebihan terus-menerus, dan menahan perasaan tidak nyaman atau mungkin yang sering dikatakan toxic positivity. Yap, benar sekali Kak. Jadi apa sih sebenarnya toxic positivity itu? Jadi menurut majalah Vogue UK, menurut psikologi klinis, Dr. Jaime Zuckerman menjelaskan, toxic positivity adalah asumsi sosial bahwa seseorang terlepas dari rasa sakit emosional atau situasi mereka, hanya terus berusaha untuk memiliki pandangan yang positif. Oh, I see Kak. Cuma kadang nih dari kita sendiri atau mungkin aku ya, ketika ngerasain marah, kecewa, sedih, tapi justru nggak bisa bedain apa yang kita rasain. Kayak semuanya tuh sama gitu, kayak mati rasa. Nah, kalau kayak gitu berarti ada yang salah dari diriku atau mungkin dari diri kita gitu kan. Jadi bisa dikatakan kalau diri kita sedang nggak baik-baik aja gitu. Kalau udah kayak gitu nih Kak, jadi ketika kita mendeteksi itu semua, terutama di masa yang membingungkan buat kita, coba deh tanya ke diri sendiri gitu. Kira-kira ada nggak solusinya? Kalau nggak ada, mungkin kita butuh curhat ke teman, kita bicara dan mencari solusinya gitu. But solution really needs to come from within gitu. Jadi nggak bisa cuma bertanya ke orang lain dan nge-push mereka buat ngasih jawaban ke kita. Jadi jawaban itu sendiri kadang berasal dari diri kita sendiri gitu. Wah, benar banget nih Kak Ariel. Dan satu kondisi bahwa kalimat seperti kalau kamu tetap positif, kamu bisa mengatasi kesulitan yang ada. Justru sebenarnya itu bisa mengabaikan perasaan sesungguhnya dari orang yang bermasalah tersebut nih Kak Ariel. Seolah-olah perasaan negatif yang dialami dan diungkapkan itu tidak penting bagi lawan bicara dia. Nah, bener banget Kak Afar. Dan mengapa dorongan lebih positif itu bisa berdampak negatif? Karena tidak semua orang butuh untuk disemangati. Saat mereka bercerita perasaan negatif atau pengalaman buruknya, seringkali saat mereka bercerita mengenai kemarahannya, kekesalannya, kekecewaannya, orang-orang di sekelilingnya justru mengatakan hal-hal yang positif, padahal bukan itu yang mereka butuhkan gitu. Jadi mereka nggak butuh kata-kata positif ketika mereka lagi ditempa sebuah masalah. Setiap emosi itu pasti memiliki pesan marah, takut, sedih. Kalau emosi itu disangkal atau diredam agar selalu kelihatan bahagia, yang ada emosi itu justru bertumpuk gitu. Emosi negatifnya bakal bertumpuk dan bisa memicu stres, bahkan depresi gitu. Duh, jadi serem juga ya Kak. Apalagi bahwa kita memiliki budaya toleransi yang rendah buat orang yang susah tersenyum saat dia tertimpa masalah atau kepada orang yang nggak bisa melihat sisi baik dari peristiwa buruknya.
Gak jarang orang-orang bercerita di hadapan kita, mengeluh, menangis, dan kita anggap itu biasa dan berharap mereka bakal segera pulih emosinya. Nah, di situ kita kasih kata-kata positif dengan harapan mereka bisa segera pulih, dan kalau nggak pulih, kita bakal menganggap dirinya adalah orang yang lemah. Padahal, hal tersebut tidak bisa membantu banyak, justru makin membuat dia tambah stres dan makin tidak percaya diri dan menganggap kita tidak peduli dengan dia. Dan juga memberikan kata-kata positif kepada orang, jika tidak menggunakan empati, justru malah bisa berakibat negatif loh, Kak. Wah, gitu ya, Kak. Emangnya apa sih untuk dampak-dampak negatifnya? Dampaknya sih, Kak Ariel? Yang pertama nih, mereka akan tampak buruk saat ngerasa kecewa, sedih, marah, kemudian mereka akan ngerasa sebagai orang yang lemah gitu, kalau tidak bersyukur atas apa yang mereka miliki. Terus apa yang harus dilakukan? Ketika seseorang berhadapan dengan teman yang ditimpa kepalangan, jangan serta-merta merespon dengan nasihat, apalagi dorongan untuk segera berpikiran positif. Dengarkan dulu keluh kesah dia, jangan langsung menghakimi. Berikan kesempatan mereka untuk meluapkan perasaannya, sampai perasaannya itu benar-benar mereda. Dengerin dulu, mungkin dia ingin didengarkan kok. Ketika dia marah, jangan langsung katakan sabar, maafkan. Jadi jangan serta-merta kita langsung menimpai dengan kata-kata positif gitu. Dengarkan dia, tanyakan kenapa bisa semarah itu. Kemudian tunggu sampai amarahnya itu mereda. Dan bisa jadi tidak perlu kita memberikan nasihat, justru orang itu bisa tahu apa yang harus mereka lakukan. Betul sekali, Kak. Karena nggak semua orang itu tuh butuh disemangati saat mereka bercerita perasaan negatifnya atau pengalaman buruknya. Yang sedangkan yang dibutuhkan orang itu adalah bukan kata-kata positif, tapi empati dari kita. Kesempatan untuk didengar dan dipahami oleh kita. Jadi bisa dibedakan antara empati dan toxic positivity. Jadi saat ada teman-teman yang mau menyerah daripada memakai kata-kata, jangan menyerah dong. Coba diganti dengan kata-kata yang lebih empati, seperti memang capek. Dan menyerah bukan suatu hal yang salah, tapi kita sudah sejauh ini. Jadi targetmu ada di depan mata, coba dipikirkan lagi. Kemudian saat ada teman yang tertimpa musibah, daripada memakai kata, ayo dong tetap positif, coba diganti dengan kata, ada kalanya semua berjalan tidak sesuai yang kita inginkan. Semua sudah terjadi, kira-kira hikmahnya dibalik ini. Kira-kira apa hikmahnya dibalik ini? Kemudian, saat ada teman yang kecewa daripada memakai kalimat, kamu itu kurang bersyukur, coba diganti dengan kata-kata yang lebih empati. Semisal, iya wajar kok kalau kamu kecewa dengan hal ini. Itu Kak Ariel. Nah, buat teman-teman nih ya, sekali lagi bedakan antara empati dengan toxic positivity. Emosi negatif itu natural, terutama bagi orang-orang yang kesal, marah, dan kecewa. Itu tidak bisa dihilangkan dengan kata-kata positif. Yang harus kita lakukan adalah hanya dengan mengakui dan membiarkan tanpa ada buru-buru ditimpa sikap positif yang seperti. Dengan begitu, orang-orang akan bersikap jujur gitu, dengan realitas yang ada di hidup kita. Wah, seru juga ya ternyata membahas tentang toxic positivity dan fakta lain nih Kak. Kalau teman-teman ternyata udah banyak yang tahu istilah toxic positivity. Dan semoga kali ini apa yang kita sampaikan bisa mengubah wawasan buat teman-teman juga ya. Amin. Oh iya Kak, kali ini kita nggak cuma bahas secara sudut pandang kita aja nih, tapi kita bakal bacain pengalaman dari teman-teman yang pernah mengalami toxic positivity. Wah, boleh banget tuh Kak. Jadi kita bakal bacain dan kasih reaction ya Kak tentang pengalaman yang mereka share itu. Oke Kak, langsung aja nih buat yang pertama. Kita nggak sebut namanya ya, jadi kita panggil X gitu. Oke, si X ini bilang, mau tanya aja Kak, kalau toxic positivity itu hal yang wajar nggak sih? Coba, dari Kak Afar kira-kira gimana nih? Kalau menurutku ya, kalau toxic positivity itu tuh bisa dikatakan wajar. Tapi kalau misalnya kita terus-menerus mendapatkan toxic positivity,
itu tuh akan berbuah hasil yang malah jadi yang jelek gitu loh. Jadi sesuatu yang berlebihan seperti toxic positivity itu sebenarnya juga nggak baik. Tapi ada kalanya kita juga perlu juga toxic positivity buat nge-trigger kita buat lebih buat lebih percaya diri ataupun itu. Tapi ya lebih banyaknya kita tuh janganlah untuk toxic positivity karena itu juga bisa menyakiti kita sendiri, seperti itu Kak. Jadi kita untuk lanjut ya Kak. Oke, ya gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang tanya toxic positivity hal wajar nggak sih? Ya tadi bisa dengerin dari apa yang dijelasin sama Kak Alfa. Oke, kita lanjut nih Kak. Oke, mari kita lanjut. Jadi ada yang kedua ya Kak. Jadi yang kedua itu juga kita samarkan. Jadi gini, curhat tentang tekanan akhir-akhir ini. Expect bakal ditenangin malah diginiin. Gak cuma kamu aja. Yuk bisa yuk. Gimana nih Kak buat tanggapannya? Wah, ini ya sering banget ya kalau kayak gini. Nggak cuma dia doang kayak ya, aku juga pernah ngalamin. Jadi ketika kita ngerasa banyak banget tekanan akhir-akhir ini, tapi justru ketika kita bercerita sama teman-teman malah bilangnya, yuk kamu bisa, bakal bisa gitu. Nggak usah sedih gitu, jangan semangat. Cuma dari diri sendiri tuh ngerasa masih sedih gitu kan. Nah, gimana sih cara nanganinnya gitu kan? Kalau dari aku sendiri ya, menurut aku coba kita berdamai dengan diri sendiri dulu. Nggak apa-apa kita cerita sama teman-teman, kita nggak bisa berekspektasi bakalan mereka sesuai dengan keinginan kita, bakalan nenangin kita. Gitu. Mungkin kalau yang muslim bisa nih sholat gitu kan, kita curhat kepada Tuhan gitu. Mungkin yang non muslim juga sama gitu, bisa curhat dengan Tuhan mereka masing-masing. Nah, mungkin kalau masalah ini ya Kak, tekanan akhir-akhir ini mungkin nggak cuma dia doang gitu, aku juga pernah ngerasain gitu. Jadi ketika lagi beban banget, apalagi anak kuliah semester akhir gitu ya, banyak banget nih tugas itu kan, banyak banget kerjaan gitu. Nggak cuma yang ada di kuliah, tapi juga di luar kuliah gitu. Kita nggak cuma bisa dipendam sendiri, kita pengen berbagi ke orang lain, tapi justru mereka malah menambah beban kita. Dengan apa? Dengan berkata secara positif. Ya emang secara positif, tapi bukan menenangkan kita gitu. Justru itu malah membuat kita makin stres. Dan gimana nih caranya biar kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Salah satunya kita coba ngomong sama diri kita sendiri. Apa sih yang salah dari diri kita? Aku kalau kayak gini gimana sih? Kira-kira apa dampaknya? Kalau enggak, kita bisa curhat nih. Mungkin yang muslim bisa sholat malam gitu kan. Kita curhat kepada Tuhan. Yang non muslim pun juga sama, bisa ke gereja, bisa curhat dengan Tuhan. Gitu. Dan enggak semua masalah itu solusinya ada di teman kita. Justru ada di diri kita sendiri. Gitu. Sebenarnya kita tuh tahu solusinya apa gitu kan. Cuma kita kurang yakin. Kayak harus ada yang mendorong kita. Mungkin ekspektasi kita ada di teman kita gitu. Mungkin bisa lebih berdamai dengan diri sendiri dulu gitu. Itu sih Kak Alfar mungkin dari aku. Mungkin kita lanjut ya dengan next pertanyaan. Oke, next pertanyaannya adalah kadang ketabrak sama tuntutan kalau kita jadi orang harus adaptif. Gimana Kak Alfar menurut kamu nih? Oke, jadi pertanyaannya kadang ketabrak sama tuntutan. Kalau kita jadi orang harus adaptif. Oke, jadi emang sih sekarang ini ya kita di lingkup kuliah, organisasi. Itu tuh kita tuh banyak sekali tuntutan. Ya benar sekali kita ini harus adaptif. Ya emang kita tuh di kala itu kalau kita nggak bisa adaptif nanti kita malah yang ketinggalan. Emang kita tuh harus mengikuti seperti arus. Tapi kalau kita mau melawan arus, kita tuh harus melawan arusnya dengan yang baik, jangan yang seperti ketinggalan gitu sih. Gitu sih Kak Ariel. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini ada pertanyaan, selalu berusaha terlihat gembira,
walaupun ada di kondisi yang terendah. And I feel so exhausting. Oke, Gitu, Kak. selalu terlihat gembira padahal lagi di kondisi terendah dan rasanya itu sangat-sangat melelahkan gitu ya, capek. Nah, mukanya banyak banget gitu, padahal kita lagi sedih tapi harus kita terlihat gembira gitu. Sebenarnya itu hal wajar, sedih itu wajar gitu loh. Jadi kalau kalian mau nangis, mau sedih, mau marah, silakan, nggak ada yang larang gitu. Tapi mungkin dari sisi kita nggak mau menunjukkan ke orang lain gitu kan. Jadi baik, maksudnya baik di sini tuh kalian ada niatan untuk tidak memperlihatkan ke orang lain, tapi bukan berarti kalian meredam emosi itu. Jadi nggak apa-apa, cari tempat yang menurut kalian nyaman dan kalian bisa meluapkan emosional kalian. Jadi kalian bisa lebih lega lah kalau keluar dari zona nyaman kalian, dari tempat yang menurut kalian nyaman buat kalian cerita atau meluapkan emosi. Sebenarnya kalau mau terlihat baik-baik aja di depan orang itu mungkin semua orang mengalami gitu. Jadi sekali lagi emosi jangan diredam. Nanti takutnya kita malah stres. Gitu. Jadi takutnya kita depresi, kita stres, merasa kita tuh nggak percaya diri lagi, kita bakal lemah. Dan kalau orang lihat kita kayak gitu, dianggapnya bakal lemah gitu kan. Dan percayakan ke orang yang menurut kalian bisa mengerti kalian gitu. Pastinya teman-teman punya kan teman-teman yang menurut kalian orang ini tuh cocok buat kalau aku cerita, dia nggak pernah menuntutku, dia malah mengerti aku. Pasti ada orang yang seperti itu. Dan kalian juga harus belajar buat jadi orang yang bisa mengerti ke teman kalian. Jadi ketika teman kalian merasakan hal yang sama, kalian tahu nih gimana sih cara mengatasinya, gimana sih cara menghadapinya kayak itu Kak Afar. Oke, terus kita lanjut. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak Afar. Ada yang sharing gini. Alhamdulillah, nggak pernah sih Kak, kebanyakan orang di sekitarku tidak pernah memaksa aku ini itu. Terus kalau aku gagal, mereka malah yang support aku kalau memang ada yang lebih baik lagi. Dan ternyata itu benar. Kalau yang aku dapatkan sekarang itu yang terbaik. Gimana tanggapannya nih Kak Afar? Berarti emang circle dan orang di sekitarnya tuh emang enak ya. Jadi nggak ada yang terlalu menuntut tentang hal toxic positivity ini. Jadi ya bersyukurlah orang-orang yang mendapatkan lingkungan seperti itu. Gitu sih Kak Arilo. Oke, thank you Kak Alfa. Dan mungkin untuk episode kali ini benar-benar seru ya Kak. Jadi kita bisa lebih banyak tahu nih gimana cara menjadi sisi positif yang tidak berlebihan. Dan kita bisa tahu cara menghadapi kalau berada di kondisi tersebut. Kita juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah share pengalaman kalian ke kita mengenai toxic positivity. But sorry banget nih karena kita nggak bisa bacain semuanya. Wah, sayang banget nih Kak Aril. Kita juga nggak bisa berbincang lama-lama. Jadi buat teman-teman, kita pamit undur diri. Thank you and see you on next podcast. Thank you, bye-bye. Okay, thank you. See you guys. See you.